Kemudian ini juga ada informasi terbaru berkaitan dengan pengunduran dan penyesuaian data Dapodik Bapak Ibu. Ini ada surat dari Kementerian Pendidikan yang memberitahukan lebih detail. Deputi Suhani menjelaskan untuk guru P1 hasil seleksi P3K tahun 2021 itu dilakukan dengan UNBK. Nah, masalahnya BKN tidak memiliki datanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video kali ini kami akan mengupdate informasi untuk seleksi P3K tahun 2023. P1 dibuat galau, kata BKN data P1 tidak ada. Apakah BKN mempermasalahkan CAT UNBK yang dilaksanakan tahun 2021? Kemudian kita akan tambahkan 8 catatan hasil rakor P3K guru. Ternyata Bapak Ibu, penundaan pengumuman ini ternyata ada kaitannya dengan rakor yang dilaksanakan. Dan kita dapat bocoran bahwa afirmasi cerdik juga dibahas di dalam rakor. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Di laman P3K Guru kita sudah mendapatkan informasi terkini sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis oleh BKN bahwa informasi pengumuman untuk terakhir kali ya, ini final ya. Tidak boleh lagi bohong-bohongan ya. Ini akan diumumkan di tanggal 22 Desember 2023. Setelah terbitnya dua surat resmi dari BKN, yang pertama berkaitan dengan siaran pers BKN yang menyampaikan tentang update hasil kelulusan P3K tahun 2023, dan di sini menyinggung terkait untuk pengumuman hasil P3K guru, disampaikan 3 elemen yang masih menyangkut atau menjadi kendala dalam rencana pengumuman. Di antaranya adalah ternyata nilai untuk rekan-rekan P1 ini masih diutak-atik ya, masih menjadi kendala. Kemudian adanya SKTT yaitu seleksi tambahan, kemudian informasi berkaitan dengan cerdik. Nah, berkaitan dengan informasi cerdik dan data P1 ini akan kita coba bahas di dalam video ini. Selain itu kita akan tambahkan juga beberapa informasi lainnya. Sebelum kita membahas permasalahan peserta P1 yang galau karena data mereka masih diotak-atik dan masih dipertanyakan, kita akan bahas dulu informasi rakor dan berkenaan dengan cerdik. Nah, di sini ada hasil rakor 15 Desember 2023, berarti ini adalah rakor tahap 3. Di mana poin pertama ini catatan kecilnya, apabila ada keterlambatan pengumuman kelulusan itu sistem dari pusat. Artinya memang ini karena data yang belum siap untuk diumumkan. Kemudian yang kedua, baru nakes yang rilis pengumuman kelulusan. Teknis juga ya. Kemudian apabila P1, P2, P3 yang lulus perangkingan, akan ada panggilan dari BKPSDM untuk arahan juknis pengisian DRH per hari 800 orang terbagi menjadi 2 sesi. Nah, ini mungkin bagi Pemda tertentu, karena pada prinsipnya untuk pengisian DRH nanti adalah sistemnya online. Kemudian apabila ada yang mengatasnamakan BKPSDM, jangan ditanggapi karena itu hanya oknum. Kemudian untuk prioritas dan afirmasi masa kerja sedang diusahakan. Kita dapatkan bocoran pembahasan afirmasi masa kerja dan usia ini Bapak Ibu ternyata belum dapat dilakukan ya. Kemudian bagi P3K yang mengajukan mutasi maka dianggap mengundurkan diri. Nah, ini adalah informasi terkini. Namun tentu saja kita berharap nanti akan ada regulasi turunan dari keputusan ini. Kemudian untuk perangkingan langsung dari pusat ataupun BKN, daerah hanya meng-SK-kan saja. Dan kemudian Bapak Ibu diminta untuk bersabar dan mengikuti alur yang disampaikan melalui BKD masing-masing. Nah, kemudian sebagai tambahan, jika mengacu pada surat edaran yang berkaitan dengan penundaan, 3 elemen penting yang ada dalam surat siaran pers ini, yaitu berkaitan dengan data P1, kemudian SKTT dan cerdik. Di sini kita dapatkan informasi bahwa pengumuman kelulusan itu menunggu dari konfirmasi dan klarifikasi terhadap elemen afirmasi cerdik. Dan jika yang menerima afirmasi cerdik itu hanya P4, maka konfirmasi dan klarifikasi cerdiknya tidak akan terlalu membingungkan dan lama. Makanya sekarang diundur pengumumannya, sebab yang cerdik yang diberlakukan itu untuk P1, P2 sampai P4, alias untuk yang pelamar khusus ya. Yang awalnya hanya untuk P4 cerdik, karena ada banyak pertimbangan akhirnya cerdik diberlakukan untuk P1, P2, P3. Dan hasil pengolahan nilai ini memerlukan waktu lagi untuk mengolah nilai. Ya, meskipun ini hanya penafsiran dari konteks surat edaran yang baru keluar,
Tapi kita dapat menangkap bahwa memang Bapak Ibu berkaitan dengan afirmasi yang belum ada kejelasan ini pasti dibahas di rakor yang dilaksanakan kemarin. Nah, cuitan lain dari rekan-rekan di dalam grup bahwa info terbaru untuk P1 dan P4 hasil rakor bahwa dapat afirmasi cerdik. Alhamdulillah ya jika seperti ini, karena memang ini mengacu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Diktum 33 Kepmen 4 RB nomor 649. Nah, berkaitan dengan perangkingan dan penempatan Bapak Ibu, ini sempat ditanyakan di laman Helpdesk BKN, maka disampaikan bahwa penempatan dilakukan pada masing-masing BKD dan Dinas Pendidikan setempat. Untuk penempatan P1 itu dilakukan secara perangkingan. Ini artinya nilai Bapak Ibu yang dulu itu tetap dirangking. Tapi sudah kita dapat prediksi bagi rekan-rekan yang kemarin telah dapat melakukan resum atau yang berhasil login di SS, CSN, kemudian mengisi data dan berhasil sum, maka itu diprediksi akan mendapatkan penempatan, sehingga perangkingan yang ada pada P1 ini tidak dibutuhkan lagi. Nah, kemudian untuk penempatan P2 dan P3 itu berdasarkan peringkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ini benar, karena memang P2, P3 itu adalah formasinya terbatas. Kemudian untuk pelamar umum itu akan berdasarkan jika dia adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ini benar sekali karena memang P4 itu hanya mendapatkan sisa formasi P2, P3 dan kita ketahui bahwa P4 ini dapat melakukan login di SSN kemarin apabila memang masih ada sisa formasi dari P2, P3. Kemudian ini juga ada informasi terbaru berkaitan dengan pengunduran dan penyesuaian data Dapodik Bapak Ibu. Ini ada surat dari Kementerian Pendidikan yang memberitahukan adanya pemeliharaan sistem layanan data. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kanwil Kemenag bahwa dalam rangka peningkatan layanan data pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan dilakukan pemeliharaan sistem ataupun maintenance layanan data pendidikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu, tanggal 16-17 Desember 2023, pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, selama proses tersebut, maka aplikasi terkait verbal data pendidikan akan terganggu. Ya, mungkin saja ini berkaitan dengan verbal data P1 yang diminta oleh BKN. Nah, Bapak Ibu, kegalauan P1 pada informasi tahun ini bahwa mereka akan dilakukan penempatan, namun dikatakan bahwa penundaan pengumuman P3K guru ini berkaitan dengan data nilai P1. Ini ada informasi yang sangat mengecewakan sekali, bahwa BKN ungkap penyebab hasil seleksi P3K guru P1 diklarifikasi kembali. Ini ada kacau balau Bapak Ibu katanya datanya tidak ada. BKN selaku Ketua Panselnas telah mengeluarkan jadwal terbaru. Disampaikan bahwa yang semula 15 Desember diperpanjang sampai 22 Desember mendatang. BKN pun memastikan 22 itu adalah batas maksimal. Ia diperpanjang lagi karena pengolahan datanya belum beres, kata Deputi Soeharmen. Dia mengungkapkan mundurnya pengumuman dikarenakan perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen yang sudah kita lihat tadi, mulai dari hasil manajerial sosial kultural peserta P1, kemudian hasil SKTT dan sertifikat pendidik. Ini yang tertuang di dalam press release BKN ya. Lebih detail, Deputi Soeharmen menjelaskan untuk guru P1 hasil seleksi P3K tahun 2021 itu dilakukan dengan UNBK. Nah, masalahnya BKN tidak memiliki datanya, Bapak Ibu. Ini BKN tidak memiliki datanya. Ya, pantasan di sini disebutkan kacau balau. Benar sekali ya, karena memang UNBK itu datanya ada di Kementerian Pendidikan. Sementara ujarnya substansi seleksi P3K guru itu adalah dari manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara. Jadi seharusnya masing-masing bagian tersebut ada nilainya sendiri-sendiri. Nah, data yang disampaikan Kementerian Pendidikan tanggal 12 Desember, jadi kemarin sebenarnya sudah ada ya pengiriman nilai, tapi nilai yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan itu digabung ya, manajerial dan sosial kulturalnya hanya digabung. Padahal Deputi Soeharmen mengatakan itu ada nilai sendiri-sendiri ya. Nah, itu harusnya dipisah, kata Deputi Soeharmen. Selain itu ada juga data SKTT yang masih double-double. Data sertifikat pendidiknya juga ada yang harus diklarifikasi kembali. Itu sebabnya BKN mengembalikan datanya kepada Kemendikbudristek karena tidak bisa diolah. Ditanya apakah guru P1 ini harus menjalani tes lagi, Deputi Soeharmen menegaskan tidak ada proses untuk seleksi lagi. Ini alhamdulillah ya, berarti hanya berkaitan dengan data Bapak Ibu tahun 2021.
galau juga ya jika digali-gali, dikorek-korek lagi Bapak Ibu, yang sudah semestinya mendapatkan penempatan tahun ini harus dibatalkan ataupun digagalkan. Padahal di tahun 2022 kemarin sudah ada pengumuman kelulusan dan mereka sekarang sudah menerima SK. Namun demikian Bapak Ibu, tidak perlu tes lagi, hanya untuk pengolahan hasil seleksi tidak bisa dilakukan karena algoritma sistemnya setiap kelompok tes ada nilainya. Jadi nilai yang digabung yang disampaikan oleh Kemendikbudristek itu harus dipisah satu persatu. Nah, jelas Bapak Ibu, jadi data Bapak Ibu yang P1 ini ternyata tidak ada di BKN karena memang dulu seleksi P3K tahun 2021 itu adalah melalui CAT UNBK. Ya, semoga Bapak Ibu tanggal 22 nanti final Bapak Ibu akan diumumkan sebagai pemenang tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.